Bapak-bapak ini kena jambret. Untungnya di sana ada Mia yang menghadang jambret tersebut, dan kebetulan yang dijambret tersebut adalah calon mertuanya. Cici pun datang. Ia pun menuduh Mia bahwa yang menjambretnya tadi adalah Mia. Ia pun dimarahin dan Boy pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Serta ayahnya pun menyarankan untuk menjodohkan anaknya dengan Cici. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe semoga disayang sama orang tuanya ya, amin. Hari pernikahan pun tiba, namun Boy masih belum bisa melupakan Mia. Tak terima akan hal tersebut, Cici pun menghubungi seorang penjahat, dan sang ayah mertua pun mendengarkan hal tersebut. Cici dan penjahat pun akhirnya ditangkap. Mereka pun menikah dan bahagia selamanya. Kedua orang tua ini menantikan kelahiran anak mereka. Setelah beranjak remaja, anak ini pun mulai bersekolah. Hingga suatu saat pertemuan kedua mereka pun tidak disengaja. Akhirnya mereka pun berkenalan. Setelah beberapa tahun mereka pun kemudian lulus. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe semoga disayang orang tuanya ya, amin. Setelah beranjak dewasa, mereka pun kuliah di suatu tempat. Pada pertemuan pertama mereka pun bertemu kembali, sehingga mereka pun makin lama makin akrab, serta mereka pun semakin dekat. Hingga pada saat lulus pun mereka pun bersamaan. Suatu saat pria ini pun mulai melamarnya, serta mereka pun menikah dan hidup bahagia. Ketika Mia sedang berbelanja di sebuah mall bersama adiknya, tanpa disadari adiknya menghilang dari pengawasannya dikarenakan terlalu asik memilih pakaian yang akan ia beli. Sontak Mia pun menjadi panik dan mencari adiknya. Dikira adiknya telah diculik oleh sosok penjahat. Setelah mencari beberapa saat, ia melihat adiknya sedang bersama orang asing. Ia pun langsung memukul orang asing itu, dan ternyata sebelum lanjut, yang like dan subscribe, aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Adiknya pun berusaha melerainya, dan pada akhirnya Mia mengetahui sosok yang bersama adiknya adalah seorang polisi yang menyelamatkan adiknya dikarenakan ia sebelumnya tersesat dan menangis. Ketika Mia akan merayakan ulang tahun, tiba-tiba teman-temannya pun menjauhinya. Entah apa yang diperbuatnya sehingga mereka semua menjauhinya, bahkan membohonginya, dan itu semua membuatnya bersedih hati. Namun ketika Mia sangat bersedih tiba-tiba, sebelum lanjut, yang like dan subscribe, aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Teman-teman Mia pun menemuinya untuk merayakan ulang tahunnya. Bahkan mereka membawa kado spesial yang Mia inginkan berupa baju baru. Lantas mereka pun bercerita bahwa telah merencanakan ini semua demi membuat Mia terharu. Ketika ingin bermain, Mia melewati rumah kosong yang sangat seram. Dan Mia pun melihat sosok bayangan hitam. Bahkan ketika malam hari, Mia mendengar suara biola dari arah rumah seram itu. Serta keesokan harinya Melati dan Mia pun mencoba untuk memberanikan diri masuk ke rumah itu. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe, aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Ketika memasuki rumah itu, nampak sekali banyak kejadian menakutkan. Namun pada akhirnya mereka bertemu mawar hitam. Dan ternyata sosok yang dilihat Mia serta ketika malam hari memainkan biola adalah dirinya. Dikarenakan sakit hati, Jabrik melakukan hal di luar nalar. Ia melakukan sebuah eksperimen yang dapat merubah tingkah laku korban menjadi seperti zombie. Dan itu ia lakukan kepada Boy untuk mendapat perhatian Mia.
Sebelum lanjut, yang like dan subscribe aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Namun semua rencana jahatnya dapat diketahui oleh Mia dikarenakan Mia mengikutinya dari belakang. Namun dikarenakan ketahuan, Mia mencoba kabur dan Boy pun muncul untuk menyelamatkan Mia. Dikarenakan terlalu banyak makan camilan, berat badan Mia pun menjadi naik secara drastis. Pada saat kencan bersama Jabrik, secara tidak sengaja Mia membungkukkan badannya sehingga membuat pakaiannya menjadi robek serta membuatnya menjadi malu dan pergi meninggalkan Jabrik. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Tak disangka Cici memberitahu Mia bahwa Jabrik sedang pergi bersama Melati dan membuat Mia menjadi sedih. Selang beberapa lama, Jabrik pun menemui Mia dan membawa sebuah kado berupa pakaian baru untuk Mia. Dan Jabrik pun memberitahu Mia bahwa saat ia pergi, dirinya menemui Melati untuk membantunya mencarikan pakaian baru yang pas untuknya. Ketika ingin mencari gunting, Boy tanpa sengaja menjatuhkan lipstik Mia. Saat bersamaan, Mia melihat hal itu dan membuatnya menjadi sangat marah. Namun dikarenakan merasa bersalah, ia pun berinisiatif untuk membelikan lipstik baru untuk Mia. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Sesampainya di toko lipstik, Boy pun sangat kebingungan sekali dikarenakan di sana banyak sekali lipstik serta beraneka ragam warnanya. Namun di salah satu etalase ia melihat lipstik yang sangat menarik sekali. Tanpa pikir panjang, ia langsung membelinya dan memberikan lipstik itu kepada Mia. Awalnya Mia sangat senang sekali, namun ketika dipakai lipstik itu ternyata berwarna hitam. Ketika pulang kerja, Boy dihadang oleh sosok zombie kelaparan. Namun beruntung sekali Boy dapat mengatasinya. Namun ketika hampir sampai di rumah, ada sosok zombie lain yang masuk ke dalam rumah serta mencoba untuk menyerang Mia. Serta Mia pun berteriak minta tolong dong, dan Boy pun bergegas untuk menolong Mia. Namun sungguh sangat malang sekali. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Mia pun mendapat sedikit luka, namun ia menutupinya dari Boy. Ketika beberapa lama, efek virus zombie pun mulai terasa pada tubuh Mia dan membuat wajah Mia menjadi pucat. Ketika berada di sekolah, Melati dan Mia pun kena bully oleh Jabrik dan Cici. Melihat hal itu, murid baru ini pun menolong mereka. Dan mereka pun merencanakan sesuatu yang memberi pelajaran kepada Cici dan Jabrik. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Rencana mereka pun dilancarkan. Pada mulanya Cici dan Jabrik merasa ada yang aneh sehingga mereka menjadi was-was dan trauma dikarenakan mereka takut sekali yang dikiranya adalah sosok hantu. Ketika awal buka, restoran ramen ini membuat acara mukbang dengan hadiah sebesar $500. Cici dan Mia pun sangat antusias sekali mengikuti acara tersebut, sampai mereka rela untuk mengurangi makan malam mereka. Pada saat memulai perlombaan, Cici merencanakan sesuatu yang jahat. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Dimana ia menyuruh temannya untuk menaburkan bubuk merica ke dalam makanan Mia. Namun beruntung sekali Melati yang melihat hal itu pun langsung menukarkan makanannya, sehingga ramen yang seharusnya mengandung bubuk merica
yang niatnya diberikan kepada Mia justru malah dimakan oleh Cici. Di suatu ketika Mia dan temannya ingin pergi camping di hutan, namun mendengar rencana itu Cici pun sepertinya merencanakan sesuatu yang jahat. Dan benar saja, ketika hari itu tiba, ketika malam hari, Cici berencana untuk menakuti mereka dengan menggunakan kostum beruang serta berpura-pura mengejar mereka. Namun Cici terjatuh dan membuat penyamarannya menjadi terbongkar. Namun di sisi lain hal tak terduga pun terjadi. Sebelum lanjut, jangan like dan subscribe. Aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Dimana seekor beruang yang asli pun muncul di hadapan mereka serta berhasil meraih Cici. Dengan sangat berani, Mia dan temannya pun mencoba menolongnya. Dikira permen, ternyata obat pencuci perut. Ketika di sekolah, Mia menutupi wajahnya menggunakan masker dan kacamata. Namun karena hal itu tidak diperbolehkan, makanya dia dengan terpaksa melepasnya. Dan ternyata itu dilakukan untuk menutupi wajahnya yang penuh dengan jerawat dikarenakan malu. Namun Boy yang baik hati memberi obat penghilang jerawat. Namun Cici yang melihat hal itu memiliki rencana jahat. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe, aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Dimana ia menukarkan obat tersebut dengan obat pencuci perut. Alhasil Mia merasakan efeknya. Dan bersamaan hal itu, Melati juga memakan obat tersebut. Itu dikiranya adalah permen. Dikira kaum jadi-jadian, ternyata Boy kaumnya para malaikat. Ketika sedang berada di depan toko pakaian wanita, Jabrik melihat Boy masuk ke dalam toko tersebut. Ia pun mengikutinya, dan Jabrik pun sangat terkejut dikira Boy adalah kaum jadi-jadian. Namun di suatu saat Jabrik melihat Boy pergi ke rumah sakit, dan betapa terkejutnya dia. Sebelum lanjut, yang like dan subscribe, aku doakan semoga dilimpahkan rezekinya ya, amin. Ternyata Boy kemarin pergi ke sana guna untuk membelikan kado untuk anak-anak yang sakit. Serta tidak lupa ia berdandan seperti badut guna untuk menghibur mereka. Dan dikarenakan hal itu, Jabrik pun ikut membantu Boy menghibur mereka dengan berpakaian seperti badut.